Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ardiansyah dengan NIM Mahir 055 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nabila Hanifa dengan NIM Mahir 070 dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Anania Romaita dengan NIM 25030194093. Nah, kali ini kami akan membahas tentang penerapan simetri dalam struktur elektronik. Yang pertama, kita harus pahami dulu tentang konsep dasar simetri. Nah, simetri merupakan keteraturan suatu objek atau sistem sehingga tetap terlihat sama setelah dilakukan operasi tertentu, seperti diputar, dicerminkan, digeser, atau dibalik terhadap titik pusat. Dalam kimia dan fisika, simetri digunakan untuk memahami bentuk molekul, susunan elektron, hingga sifat suatu material. Nah, jenis-jenis simetri itu ada 4. Yang pertama, simetri rotasi, simetri refleksi, simetri translasi, dan simetri inversi. Simetri ini menjadi dasar yang sangat penting dalam menentukan bentuk molekul dan perilaku elektron pada suatu zat. Dengan memahami simetri, ilmuwan dapat memprediksi bagaimana atom akan berikatan, bagaimana atom bergerak, dan bagaimana suatu material menunjukkan sifat tertentu seperti konduktivitas atau sifat optik. Selain itu, simetri juga membantu menjelaskan mengapa suatu molekul memiliki bentuk tertentu. Bentuk molekul ini sangat mempengaruhi sifat kimia dan fisiknya. Misalnya, bentuk molekul dapat menentukan apakah suatu zat itu mudah larut dalam air, atau mudah bereaksi, atau bahkan mampu menghantarkan listrik. Dalam kimia modern, simetri menjadi salah satu dasar penting dalam mempelajari struktur molekul, karena hampir semua interaksi antar atom dipengaruhi oleh keteraturan susunan elektronnya. Yang kedua, aplikasi dalam struktur elektronik. Dalam struktur elektronik, simetri berperan penting dalam menentukan bentuk orbital, pembentukan ikatan, dan sifat material. Nah, pada orbital atom seperti orbital S, P, D, dan F ditentukan oleh simetri fungsi gelombang elektron dari persamaan Schrödinger. Simetri menentukan distribusi probabilitas elektron di sekitar inti atom sehingga setiap orbital memiliki bentuk khas yang berbeda. Seperti orbital S memiliki bentuk seperti bola sempurna dengan simetri rotasi yang sangat tinggi. Orbital P memiliki dua lobus yang saling berlawanan arah, sedangkan orbital D memiliki bentuk yang lebih kompleks seperti daun semanggi. Dan bentuk-bentuk orbital inilah yang menentukan bagaimana si elektron tersusun dan berinteraksi antar atom. Nah, dalam ikatan kimia, ikatan sigma dan pi hanya dapat terbentuk jika orbital yang berinteraksi memiliki kesesuaian simetri. Jika simetrinya cocok, overlap orbital menjadi maksimal sehingga terbentuk ikatan yang lebih stabil dan kuat. Sebaliknya, jika simetri tidak sesuai, maka ikatan sulit terbentuk. Nah, contohnya pada pembentukan molekul hidrogen. Orbital dari dua atom hidrogen saling bertumpang tindih secara langsung sehingga menghasilkan ikatan sigma yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa simetri sangat menentukan keberhasilan pembentukan ikatan kimia. Pada kristal padat, simetri Gizi menentukan struktur pita energi atau band struktur yang mempengaruhi sifat material. Nah, karena itu, susunan atom dalam kristal sangat mempengaruhi kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan listrik. Material seperti silikon memiliki susunan kristal yang sangat teratur, sehingga digunakan dalam chip komputer, handphone, dan perangkat elektronik lainnya. Jika struktur kristalnya berubah atau tidak simetris, maka sifat elektronik materialnya juga dapat berubah. Teori grup digunakan untuk mengelompokkan orbital dan memprediksi tingkat energi elektron berdasarkan operasi simetri. Konsep ini sangat membantu dalam penelitian kimia kuantum dan pengembangan material modern. Dalam spektroskopi, simetri menentukan apakah suatu transisi elektronik diizinkan atau tidak. Hanya transisi dengan kesesuaian simetri tertentu yang dapat muncul pada spektrum. Sehingga simetri membantu ilmuwan dalam mengidentifikasi struktur suatu senyawa dan menganalisis sifat elektroniknya.
Pada poster terdapat beberapa analogi visual untuk mempermudah memahami konsep simetri dalam struktur elektronik. Yang pertama, orbital S digambarkan seperti bola sempurna karena memiliki simetri rotasi tinggi dan tetap sama ketika diputar ke arah manapun. Yang kedua, orbital P digambarkan seperti dua balon berlawanan arah yang menunjukkan adanya simetri refleksi. Yang ketiga, orbital D berbentuk seperti daun semanggi dengan simetri rotasi tertentu. Yang keempat, pola ubin berulang, di mana pola ini menggambarkan simetri translasi karena pola tetap sama ketika digeser sejauh tertentu. Titik A dan A inverse terhadap pusat O menggambarkan simetri inversi. Molekul CH4 digunakan sebagai contoh simetri rotasi. Molekul H2O digunakan sebagai contoh simetri refleksi, dan molekul CO2 digunakan sebagai contoh simetri inversi. Analogi visual ini membantu menunjukkan bahwa konsep simetri sebenarnya sangat dekat dengan bentuk dan pola yang sering dijumpai sehari-hari. Dengan adanya ilustrasi visual, konsep abstrak seperti orbital dan struktur elektronik menjadi lebih mudah dipahami dan dibayangkan. Melalui gambar orbital dari bentuk molekul, kita dapat memahami bahwa elektron tidak bergerak secara acak, tetapi memiliki pola distribusi tertentu yang dipengaruhi oleh simetri. Hal ini membentuk struktur molekul menjadi lebih stabil. Selain itu, analogi visual yang membantu menghubungkan konsep mikroskopis dengan benda nyata di sekitar kita, contohnya pola ubin lantai yang berulang dapat membantu memahami konsep translasi pada kisi kristal. Sedangkan bentuk kupu-kupu atau cermin membantu memahami simetri refleksi. Dengan pendekatan visual, materi yang awalnya sulit dipahami menjadi lebih sederhana dan mudah dijelaskan, terutama dalam pembelajaran kimia dan struktur elektronik. Yang keempat adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep simetri ternyata sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan banyak diterapkan dalam berbagai bidang teknologi, kesehatan, industri, hingga benda-benda di sekitar kita. Dalam bidang elektronik, simetri digunakan pada struktur kristal silikon yang terdapat pada handphone, laptop, komputer, dan chip elektronik. Susunan atom silikon yang simetris membantu elektron bergerak lebih teratur sehingga perangkat elektronik dapat bekerja dengan baik. Tanpa adanya keteraturan simetri pada kristal, aliran elektron akan terganggu dan perangkat tidak dapat berfungsi secara optimal. Pada panel surya, simetri kristal membantu penyerapan cahaya matahari dan proses perpindahan elektron, sehingga energi cahaya dapat diubah menjadi energi listrik dengan lebih efisien. Karena itu, struktur kristal yang teratur sangat penting dalam teknologi energi terbarukan. Dalam bidang kesehatan dan farmasi, simetri molekul digunakan dalam pembuatan obat. Bentuk dan susunan atom pada molekul obat harus sesuai agar dapat berinteraksi dengan reseptor di dalam tubuh manusia. Jika bentuk molekul tidak sesuai, obat bisa menjadi kurang efektif atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Simetri juga diterapkan dalam material optik seperti layar LED, televisi laser, dan serat optik. Susunan atom yang simetris mempengaruhi bagaimana cahaya diserap, dipantulkan, dan dipancarkan oleh material tersebut. Pada kehidupan sehari-hari, simetri translasi dapat ditemukan pada pola ubin lantai, susunan bata, pagar, wallpaper, dan motif batik yang memiliki pola berulang secara teratur. Pola ini menunjukkan keteraturan yang tetap sama ketika digeser sejauh tertentu. Simetri refleksi dapat dilihat pada kupu-kupu, daun tumbuhan, kaca cermin, dan wajah manusia yang memiliki keseimbangan bentuk antara sisi kanan dan kiri. Simetri seperti ini sering dianggap memberikan kesan indah dan harmonis. Simetri rotasi dapat ditemukan pada roda kendaraan, kipas angin, baling-baling pesawat, dan jam dinding. Ketika benda tersebut diputar pada sudut tertentu, bentuknya tetap terlihat sama. Selain itu, konsep simetri juga digunakan dalam arsitektur dan desain bangunan. Banyak gedung jembatan dan tempat ibadah dirancang menggunakan prinsip simetri agar terlihat seimbang, kokoh, dan estetis. Dalam dunia seni dan desain, simetri dimanfaatkan untuk menciptakan pola yang menarik dan harmonis, seperti pada batik, ukiran logo, dan ornamen dekoratif. Dari berbagai contoh tersebut dapat diketahui bahwa simetri bukan hanya konsep teori dalam kimia dan fisika, tetap juga memiliki peran penting dalam teknologi modern dan kehidupan sehari-hari. Simetri membantu manusia memahami keteraturan alam, sekaligus dimanfaatkan dan untuk menciptakan berbagai inovasi dan berguna bagi kehidupan. Pada bagian alur keterikatan dijelaskan bahwa simetri memiliki hubungan yang saling berkaitan, mulai dari struktur elektronik hingga sifat suatu material. Alur dimulai dari simetri yang menentukan bentuk dan keteraturan orbital elektron. Susunan orbital ini akan mempengaruhi distribusi energi elektron di dalam atom maupun molekul.
Selanjutnya, struktur elektronik tersebut mempengaruhi proses interaksi antar atom, seperti pembentukan ikatan kimia dan susunan kisi kristal. Jika simetri orbital sesuai, maka atom dapat membentuk ikatan yang stabil dan menghasilkan struktur yang teratur. Dari interaksi tersebut, kemudian muncul berbagai material seperti sifat elektronik, optik, dan magnetik. Misalnya, suatu bahan yang bersifat konduktor, semikonduktor, ataupun isolator tergantung pada keteraturan struktur kristalnya. Selain itu, simetri juga mempengaruhi bagaimana material menyerap cahaya, menghantarkan listrik, dan merespon medan magnet. Karena itu, konsep simetri sangat penting dalam pengembangan teknologi modern, seperti chip komputer, panel surya, LED, dan bahan semikonduktor lainnya. Alur keterikatan ini menunjukkan bahwa simetri bukan hanya mempengaruhi bentuk molekul, tetapi juga menentukan fungsi dan sifat suatu material dalam kehidupan sehari-hari. Melalui hubungan tersebut dapat dipahami bahwa dari keteraturan sederhana pada tingkat atom dan elektron dapat terbentuk berbagai sifat kompleks yang dimanfaatkan dalam sains dan teknologi modern.